Aku tak pernah menyangka akan ada hari di mana aku merasa canggung di rumahku sendiri. Rumah yang sudah kutempati belasan tahun. Tempat aku membesarkan Joni, anak angkatku yang kini sudah beranjak dewasa. Joni sudah seperti darah dagingku sendiri. Aku dan almarhum suamiku, Heru, mengangkatnya saat dia masih bocah ingusan. Baru 6 tahun usianya waktu itu. Kami tak punya anak, dan orang bilang mengadopsi anak bisa jadi jalan datangnya rezeki. Tapi ternyata setahun setelah itu, Heru justru meninggal dalam kecelakaan. Aku yang seorang janda hanya berjualan jajan pasar dan kuliner rumahan membesarkan Joni sendiri. Tapi aku tak pernah merasa keberatan. Dia anak baik, tak pernah membantah, dan selalu membuatku merasa tidak sendiri. Kini, Joni sudah kuliah semester 5. Tingginya hampir 2 kali tubuhku, suaranya berat dan matanya mulai memandang dengan cara yang aneh. Akhir-akhir ini, Joni berubah. Dia jadi sering pulang lebih awal, membantuku di dapur. Tapi bukan hanya itu, dia lebih sering menatapku. Tatapan itu bukan lagi tatapan anak pada ibunya, lebih dalam, lebih gelisah. Malam itu, saat aku sedang membungkus pesanan risol untuk tetangga, dia tiba-tiba berdiri di belakangku. Dekat sekali, nafasnya terasa di leherku. "Kamu capek ya? Sini, biar aku yang terusin." Suara Joni lembut, tapi ada sesuatu di baliknya. Entah kenapa, jantungku berdetak lebih cepat. Aku tersenyum kaku, lalu menyerahkan plastik isi risol padanya. Tangan kami bersentuhan, sikcap, tapi cukup lama untuk membuatku merinding. Dan sejak malam itu, aku mulai mempertanyakan semuanya. Apa yang sebenarnya Joni rasakan? Apa yang aku rasakan? Sejak kecil, Joni memang anak yang mencia dan sangat dekat denganku. Mungkin karena sejak usia 6 tahun, dia sudah kuasuh, kupeluk, dan kudidik seperti anak kandungku sendiri. Ia selalu memanggilku dengan penuh kasih, seolah darahku benar-benar mengalir di nadinya. Setiap malam, sebelum tidur, Joni punya kebiasaan kecil yang tak pernah ia lewatkan. Datang ke kamarku hanya untuk mengucapkan selamat tidur dan mencium keningku. Kebiasaan yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan selalu membuatku tersenyum dalam hati. Tapi malam itu berbeda. Sudah lewat jam 11 ketika aku hampir terlelap. Aku mendengar langkah kakinya mendekat, lalu suara pintu kamar yang dibuka pelan. Aku tak membuka mata, tetap berpura-pura tidur, karena kupikir ia hanya ingin seperti biasa, mengucap selamat malam dan mengecup keningku. Namun, alangkah terkejutnya aku ketika merasakan bukan hanya kecupan di kening, tapi juga di pipiku. Dan kemudian, satu kecupan hangat mendarat di bibirku. Aku berdebar. Ingin rasanya aku membuka mata, menegurnya, bertanya apa yang sebenarnya ia pikirkan. Tapi entah kenapa, aku justru memilih tetap pura-pura tidur. Kecupan itu membekas hingga pagi, menyisakan gelisah yang tak bisa kusembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa canggung di rumahku sendiri, bukan karena Joni berubah, tapi karena aku tidak yakin dengan apa yang mulai kurasakan sendiri. Pagi itu aku sengaja bangun lebih awal dari biasanya. Setiap kali menutup mata, bayangan kecupan hangat Joni kembali hadir. Aku bahkan bisa mengingat jelas rasanya. Lembut, hangat, dan membuatku kehilangan arah. Aku menyibukkan diri di dapur, memasak nasi goreng kesukaannya. Bukan karena lapar, tapi karena aku butuh sesuatu untuk mengalihkan pikiran. Tanganku sedikit gemetar saat mengiris bawang, padahal aku sudah puluhan tahun melakukannya setiap pagi. Aku hampir tersedak saat mendengar langkah kaki Joni dari arah tangga. Ia muncul dengan rambut masih aut-autan, kaos lusuh, dan senyum mengembang di wajahnya, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. "Bu, wangi banget nih. Bikin lapar," katanya sambil menarik kursi dan duduk di meja makan. Aku berusaha tersenyum, tapi senyum itu terasa kaku. "Nasi goreng biasa aja, Jay. Kamu buru-buru kan hari ini?"
Joni menggeleng. Enggak, kuliah jam 10. Aku pengen santai dulu sama ibu. Bukan mama, bukan bunda, bukan panggilan kekasih. Tapi kenapa kini nadanya terdengar beda? Kami makan dalam diam. Aku bisa merasakan dia beberapa kali mencuri pandang ke arahku. Dan jujur saja, aku jadi salah tingkah. Aku ingin menegurnya soal semalam, bertanya maksud dari kecupan itu. Tapi aku takut. Takut mendengar jawaban yang sebenarnya. Kutunggu sampai akhirnya saat ia sudah bersiap pergi dan hendak memakai sepatu di dekat pintu. Joni menoleh ke arahku. Pandangannya dalam, tapi tidak gelisah. Justru ada ketenangan yang ganjil. Aku hanya menoleh setengah, pura-pura sibuk menyapu halaman depan. Maaf ya, soal tadi malam. Katanya nyaris seperti bisikan. Langkahku terhenti. Sapu di tanganku seperti kehilangan fungsi. Tapi aku tetap tak berani menatapnya langsung. Udah, cepat kuliah. Jangan telat. Ucapku cepat, mencoba terdengar santai. Tapi dalam hati, gemuruh itu belum juga reda. Karena sejak malam itu, aku tahu satu hal. Hubungan kami tak lagi sama. Dan aku tak yakin apakah aku ingin semuanya kembali seperti semula. Malam itu, setelah kami makan malam bersama seperti biasa, aku duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian bersih. Lampu ruangan sengaja aku pasang redup, hanya cukup terang untuk membuat suasana terasa hangat. Joni keluar dari kamar, membawa segelas susu dan langsung duduk di sebelahku. Aku mencuri pandang padanya. Entah sejak kapan penampilannya makin menarik. Tubuhnya semakin tegap, rahangnya lebih tegas, kulitnya bersih, dan caranya memandang. Bukan lagi seperti anak kecilku dulu, ia kini pria dewasa dan tampan. Joni, panggilku pelan. Lagi dekat sama cewek ya? Dia mengernyit, lalu tersenyum geli. Kok ibu nanya gitu? Aku pura-pura fokus melipat kaos. Ibu cuma lihat kamu sekarang beda, gagah, rapi, lebih wangi juga, kayak orang jatuh cinta. Joni tertawa kecil. Ibu ini, aku gak punya pacar. Gak lagi deket juga. Aku belum kepikiran pacaran, Bu. Aku terdiam. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku mau fokus kuliah dulu, lulus, kerja, bikin ibu bangga. Itu dulu, yang lain nyusul. Aku mengangguk pelan, tapi hati ini masih penasaran. Tapi pasti banyak yang suka sama kamu ya? Joni menarik napas, lalu dengan santai berkata, Iya, ada sih, Bu. Beberapa malah ada yang nembak duluan. Tapi aku belum tertarik. Entah kenapa, hatiku terasa tertusuk. Ada rasa asing yang sulit kugambarkan. Mungkin ini cemburu, tapi cemburu kepada siapa? Sebelum aku sempat menyusun kata berikutnya, Joni menoleh ke arahku. Wajahnya serius, sorot matanya tajam tapi lembut. Kalau nanti aku punya pacar, aku pengen dia kayak ibu. Aku membeku. Cantik, putih, sabar, kuat, dan punya kelebihan yang gak semua perempuan punya. Lanjutnya, napas ini seakan tertahan. Ibu tuh bukan cuma cantik luar, tapi juga indah dalamnya. Jiwa ibu besar, selalu bikin adem. Kadang aku mikir, bisa nggak ya suatu hari nanti aku nemu perempuan yang kayak ibu? Aku tidak bisa menjawab. Bibirku bergerak, tapi tak bersuara. Hanya jantungku yang akan berserak. Atau justru bergetar karena takut. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bukan hanya karena kata-katanya, tapi karena aku mulai takut. Aku benar-benar menginginkannya. Setelah percakapan itu, Joni kembali ke kamarnya. Aku melanjutkan melipat pakaian sambil mencoba meredakan degup jantung yang belum juga tenang. Tapi sekitar 15 menit kemudian, saat aku sudah berbaring dan lampu kamarku padamkan, pintu kamarku diketuk pelan. Bu, suaranya lembut. Aku tahu itu Joni. Ayah John, pintu terbuka pelan. Joni masuk seperti biasa, tanpa banyak bicara. Ia duduk di pinggir tempat tidurku. Ritual ini sudah jadi kebiasaan kami sejak dulu. Ia akan mencium keningku, lalu bilang, "Met bobok," baru kembali ke kamarnya. Tapi malam itu ada yang berbeda. Ia menunduk, mengecup keningku seperti biasa, lalu pipiku. Tapi sebelum aku sempat berkata apa-apa, bibirnya menyentuh bibirku. Lembut, singkat,
Tapi jelas, aku menahan napas. Aku sadar sepenuhnya, tidak sedang pura-pura tidur. Tanganku refleks menggenggam selimut lebih erat. Setelah kecupan itu, ia menatapku sekilas sambil nyengir kecil. "John," bisikku, nyaris tak terdengar. "Kenapa kamu?" Ia hanya mengangkat bahu pelan. "Biar ibu tidurnya lebih nyenyak." Aku terdiam. Ia berdiri, membetulkan selimutku, lalu berjalan ke pintu. Lalu ia pergi, meninggalkanku dengan hati yang bergejolak hebat di dalam dada. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba memejamkan mata. Tapi justru mataku semakin terbuka, dan malam itu sepi terasa sangat bising. Karena satu kecupan kecil itu telah membangunkan sesuatu dalam diriku yang sudah lama tertidur. Sore itu langit agak mendung. Aku baru selesai menyiapkan kue pesanan pelanggan. Peluh masih menempel di pelipis saat aku memutuskan untuk mandi. Kupikir Johnny masih di kampus, jadi aku masuk kamar mandi tanpa pikir panjang. Tapi saking lelah dan buru-burunya, aku lupa satu hal penting. Handuk. Begitu selesai mandi, aku baru sadar. Handuk yang biasanya ku gantung di belakang pintu tidak ada. Mungkin tadi pagi ku bawa ke jemuran dan lupa mengambilnya kembali. Aku melirik ke arah pintu, mencoba mendengar. Dengan suara pelan, aku membuka pintu kamar mandi dan menyembul sedikit keluar. Hanya kepala dan pundakku yang basah terlihat. Aku memanggil pelan. Tak ada sahutan. "John, kamu di rumah?" Tanyaku lagi, sedikit lebih keras. Lalu suara langkah mendekat dari arah ruang tamu. "Iya, Bu. Kenapa?" Aku ragu menjawab, tapi tak ada pilihan. "Ibu lupa bawa handuk. Bisa ambilin di jemuran. Yang warna biru," kataku, setengah malu. Beberapa detik hening, lalu ia menjawab, "Iya, Bu." "Tunggu." Beberapa menit kemudian, pintu kamar mandi diketuk. "Ini handuknya." "Bu, aku taruh di kursi depan pintu ya." "Ya, makasih ya, John." Aku buru-buru menyambar handuk dan menutup pintu lagi. Tapi jantungku tak berhenti berdebar. Rasanya seperti remaja yang ketahuan gebetannya. Setelah mandi, aku keluar dengan baju longgar dan rambut masih setengah basah. Di meja dapur, Johnny sedang menyusun beberapa kotak makanan. "Makasih ya, John," kataku sambil tersenyum. Ia menoleh. Menatapku agak lama sebelum menjawab. "Ibu cantik banget kalau baru habis mandi." Aku tercekat. Bibirku membuka sedikit, tapi tak ada kata yang keluar. Ia buru-buru membuang pandang dan berdehem. "Maksudku, seger gitu, Bu. Hehe." Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Tapi tawa itu lebih sebagai tameng dari kecanggungan yang menari-nari di dada. Sore itu terasa panjang, bukan karena waktu berjalan lambat, tapi karena jarak antara kami. Makin dekat, dan makin sulit untuk berpura-pura tak merasakannya. Beberapa menit kemudian, aku berjalan pelan ke ruang depan membawa cangkir teh hangat di atas nampan. Di sana, Johnny sudah duduk santai di sofa. Hanya mengenakan kaos putih tipis dan celana pendek rumah. Rambutnya masih basah. Beberapa tetes air menetes dari ujung rambut ke leher dan dada. Entah kenapa, aku jadi salah tingkah melihatnya begitu. Aku meletakkan cangkir teh di atas meja, berusaha menjaga agar nadaku terdengar biasa. "Nih tehnya, hati-hati, masih panas." Johnny menatapku sambil tersenyum. Senyum yang, akhir-akhir ini, terasa makin beda. "Terima kasih, Bu, Ibu selalu perhatian." Aku duduk di seberangnya, mengambil jarak, tapi tetap merasa jantungku dekat sekali dengan dadanya. Sunyi sesaat, hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Lalu, tiba-tiba Johnny bicara, suaranya rendah tapi jelas. "Bu," aku menoleh. "Aku mau nanya sesuatu yang udah lama ku pendam." Aku mengangguk, meski hatiku awas. "Kenapa dulu Ibu nggak pernah nikah lagi, setelah Bapak Heru meninggal?" Aku terdiam. Pertanyaan itu seperti menarik nafas dalam dari masa lalu yang lama ku tahan. Lalu dengan pelan, aku menjawab, "Karena aku sudah janji sama almarhum. Aku mau fokus membesarkan kamu. Aku pikir, kalau aku nikah lagi, mungkin aku nggak bisa mengurusmu sebaik ini." Johnny mengangguk pelan, tatapannya mendalam, lalu bergeser menatap cangkir tehnya. "Aku bersyukur banget dibesarkan Ibu. Tapi kadang aku juga kepikiran, mungkin aku egois. Mungkin karena aku, Ibu jadi nggak punya kehidupan sendiri.
Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Jangan mikir gitu. Aku bahagia kok sama kamu. Kamu anak yang baik. Johnny menatapku lagi, kali ini lebih lama, lebih dalam. Tapi Bu, kalau suatu saat aku bilang aku nggak lagi anggap ibu cuma sebagai ibu marah nggak? Pertanyaannya menusuk. Aku tercekat, menatapnya lekat-lekat. Sebuah tarikan hilas mungkul di dadaku, antara ingin menyangkal dan tak mampu berpura-pura. Aku menarik nafas pelan. Johnny, kamu capek ya? Mungkin kamu salah paham. Ibu tahu kamu sayang ibu. Tapi aku sendiri tak sanggup menyelesaikannya. Kalimat itu menggantung, sementara jantungku berdetak makin keras. Johnny tersenyum tipis. Lalu bangkit berdiri. Ia mendekat pelan, lalu jongkok di sampingku. Tangannya menyentuh lututku, hangat. Aku tahu ibu belum siap dengar semua ini. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura terus. Aku menggigit bibir. Tubuhku seperti tertahan antara ingin berdiri dan ingin tetap tinggal. Lalu aku hanya bisa berkata lirih, Johnny, istirahat aja ya malam ini. Ibu juga mau ke kamar. Tanpa protes, dia berdiri. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia sempat menoleh dan berbisik. Selamat malam, Bu. Mimpi indah ya. Aku hanya mengangguk, lalu bergegas ke kamar. Tapi malam itu, tidur tak datang. Yang ada hanya degup jantung dan perasaan yang mulai retak dari garis batas. Beberapa hari berlalu sejak percakapan yang mengganggu itu. Setiap kali aku memikirkan kata-kata Johnny, hatiku seolah berdebar lebih cepat. Aku berusaha mengabaikannya, berusaha tetap menjaga jarak, tapi entah kenapa, perasaan ini makin sulit untuk disembunyikan. Malam itu, setelah aku selesai menyiapkan makan malam, Johnny kembali duduk di sampingku di meja makan. Sejak beberapa hari terakhir, dia semakin sering mencari alasan untuk berada dekat denganku. Entah itu hanya sekedar membantu memasak, mengambilkan minum, atau sekedar ngobrol ringan yang terasa agak lebih dalam dari biasanya. Setelah makan, kami duduk di ruang tamu. Johnny menyalakan televisi, tapi lebih sering matanya tertuju padaku, dan aku bisa merasakan tatapannya yang berbeda, lebih hangat dan penuh makna. Bu, aku mau ngomong lagi, katanya. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Aku menoleh padanya, berusaha tetap tenang meski hatiku mulai bergetar. Ada apa, Johnny? Johnny tersenyum tipis, tapi senyumnya kali ini terasa penuh dengan ketulusan yang sulit untuk kutafsirkan. Aku cuma mau bilang terima kasih, karena ibu selalu ada buat aku. Aku nggak tahu kalau aku bakal bisa merasa seberuntung ini, bisa punya ibu yang sebagus ibu. Aku merasa dadaku sesak mendengar kata-katanya. Aku mengalihkan pandangan, berusaha menenangkan diri. Johnny, kamu jangan bilang gitu. Aku cuma melakukan apa yang harus aku lakukan. Tapi Bu, ibu lebih dari itu. Ibu luar biasa. Jawabnya dengan nada lebih serius. Tiba-tiba, Johnny bangkit dari kursinya dan berjalan mendekat. Aku bisa merasakan perubahannya yang semakin mendalam. Wajahnya semakin dekat, dan sebelum aku sempat bereaksi, dia sudah berada di depanku. Aku mundur sedikit, tapi tidak bisa menghindar ketika tangan Johnny menyentuh lembut pipiku. Bu, ibu tahu kan, aku nggak bisa berpura-pura lagi. Katanya, suaranya sangat rendah, membuat nafasku sesak. Hatiku mulai berdetak cepat. Johnny, apa maksud kamu? Johnny mengangkat daguku dengan lembut, memaksaku untuk menatap matanya yang penuh emosi. Ibu tahu kan, aku sudah lama jatuh cinta sama ibu, ucapnya penuh keyakinan. Aku merasa dunia berhenti sejenak. Perasaanku campur aduk, terkejut, bingung, tapi juga entah kenapa ada perasaan lain yang muncul dalam diriku. Rasa takut dan juga keinginan yang tak bisa dijelaskan. Sebelum aku bisa merespons, Johnny bergerak lebih dekat dan dalam sekejap bibirnya menyentuh bibirku dengan lembut. Ini bukan ciuman yang penuh gairah, tapi lebih seperti sebuah ungkapan perasaan yang tertahan begitu lama. Ciuman itu begitu lembut, penuh dengan keraguan, tapi juga penuh dengan keinginan. Aku terpaku, tidak tahu harus bagaimana. Tubuhku terasa kaku. Namun hatiku mulai berdebar begitu cepat, membawaku pada sebuah perasaan yang bahkan aku sendiri tidak bisa mengartikannya. Johnny mundur sedikit, tetapi masih menatapku intens. Bu, maaf kalau aku terlalu cepat, tapi aku nggak bisa terus hidup dalam kebingunganku. Aku diam, hanya bisa memandangnya. Mulutku terasa kering.
Ibu nggak merasa sama? Tanya Joni, lebih pelan kali ini. Aku ingin berkata sesuatu, tetapi kata-kata itu seperti macet di tenggorokanku. Aku mengalihkan pandangan, mencoba mencari alasan untuk menjauhkan diri dari perasaan ini. Namun malam itu, aku tahu, segalanya sudah berubah. 5 malam setelah itu, suasananya agak beda. Joni terlihat lebih tenang, tapi ada sesuatu di matanya yang seperti menahan sesuatu. Setelah makan malam, dia duduk lebih dekat dariku, lalu mulai bicara pelan. Bu, aku mau pamit. Besok pagi aku berangkat KKN. 2 minggu. Aku diam sesaat. Meskipun cuma 2 minggu, entah kenapa dadaku terasa berat. KKN ya? Tanyaku pelan. Cepat juga ya waktu berlalu? Joni mengangguk. Iya, Don. Aku titip ibu ya. Aku udah minta Pak Bijo buat bantu-bantu di rumah selama aku pergi. Biar ibu nggak kesepian, nggak berat-berat sendirian. Aku tersenyum kecil. Kamu ini aku baik-baik aja kok. Tapi makasih ya. Suasana hening sejenak. Hanya suara jangkrik dari luar jendela yang terdengar. Lalu Joni menarik napas panjang. Bu, malam ini boleh nggak aku tidur bareng ibu? Kayak dulu waktu aku kecil. Aku cuma kangen aja. Aku tertegun. Entah kenapa permintaan itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Tapi tatapan Joni begitu lembut, begitu tulus. Seperti anak kecil yang akan pergi jauh dan hanya ingin sedikit pelukan hangat dari rumah. Aku tak bisa menolak. Ya udah, tapi tidur di pinggir ya. Jangan ganggu ibu. Ucapku setengah bercanda, menyembunyikan rasa gugupku. Joni hanya tertawa kecil. Janji. Malam itu kami tidur satu ranjang. Awalnya biasa saja, tapi entah karena tahu besok akan berpisah sementara, rasanya suasana jadi lebih hening dan penuh ketegangan yang sulit dijelaskan. Joni tidur memunggungiku, tapi aku bisa merasakan tubuhnya yang hangat dan napasnya yang kadang berat, kadang cepat. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba dia membalikkan badan, memelukku dari belakang dengan perlahan. Tidak erat, tapi cukup membuatku sadar bahwa jarak kami sudah terlalu tipis. Aku hendak menegur, tapi suaranya terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Bu, makasih sudah rawat aku selama ini. Aku nggak pernah bisa bayangin hidup tanpa ibu. Aku menahan napas, tidak membalas, hanya mendengarkan. Pelukannya masih hangat, dan aku hanya bisa menutup mata. Tak tahu harus merasa apa. Ada rasa rindu yang belum sempat muncul, tapi sudah harus ditahan. Ada ketegangan, ada perasaan yang ingin diredam, tapi justru semakin terasa nyata. Dan di ujung malam, sebelum kami benar-benar tertidur, Joni mengecup lantun daku dan berbisik. Nanti kalau aku balik, aku harap perasaan ini nggak berubah. Aku terdiam, karena malam itu aku tahu, aku pun tak lagi bisa berpura-pura. Hari-hari setelah Joni berangkat terasa sunyi. Rumah ini terlalu sepi tanpa suara langkahnya, tanpa senyum paginya, atau kecup ringan sebelum ia berangkat kuliah. Tapi setidaknya ada Pak Bijo, lelaki setengah baya yang sudah seperti bagian dari rumah ini. Pak Bijo itu orangnya kocak, walau sudah kepala 5, badannya masih kekar. Urat-urat di lengannya jelas saat dia ngangkat ember atau motong daun pisang buat bungkus jajananku. Tiap pagi dia sudah datang lebih dulu, nyapu halaman sambil bersiul-siul. Bu Heni, jajanannya hari ini pesanan siapa aja? Biar Bijo siapin daun pisangnya dulu nih, yang panjang-panjang, kayak kenangan ibu sama Pak Heru, godanya sambil ngedip. Aku cuma nyengir, ih kamu ini, ada aja, kedang dia bantu dia idepe. Kalau aku lagi mengadon, dia bagian bungkus dan goreng, tangannya cekatan. Dan lucunya, dia suka nyanyi-nyanyi lagu dangdut zaman dulu. Suaranya, ya bisa bikin adonan gosong kalau aku nggak tahan ketawa. Sore-sore, dia suka ngajak ngobrol di teras sambil minum teh. Ibu kok kurusannya, mikirin siapa sih? Joni? Atau jangan-jangan mikirin Pak Bijo nih? Katanya sambil nyeruput tehnya. Aku hanya tertawa pelan, tapi dalam hati, memang aku sedang memikirkan seseorang. Bukan Pak Bijo, tapi Joni. Rasanya aneh. Setiap Pak Bijo bercanda, mataku mencari bayangan Joni. Setiap Pak Bijo tertawa, aku ingat suara tawa Joni yang lebih mudah, lebih dalam, lebih membikas. Satu malam, hujan deras turun. Aku terjebak di dapur karena genteng bocor. Pak Bijo yang masih ada di rumah buru-buru naik ke atap, memperbaiki dengan mantel plastik seadanya, basah kuyup. Dia turun, lalu masuk dapur sambil menggigil. Aduh bu, Bijo kedenjenan, bol nampang anjiten dari dia idepe.
Aku buru-buru ambilin handuk kecil buat dia. Tapi entah kenapa, saat dia menyeka rambutnya yang basah, aku merasa aneh. Suasana jadi hening. Bu, kalau nggak ada Joni, siapa yang biasanya ibu ajak ngobrol begini? Aku terdiam. Pertanyaan sederhana, tapi menohok. Biasanya aku diam aja, atau aku nulis di buku resep. Jawabku pelan. Pak Bijo hanya mengangguk. Lalu dia berdiri, mengambil jaketnya dan berkata sebelum pulang, kalau ibu kesepian, Bijo selalu siap bantu, bikin jajan, atau bikin ibu senyum. Malam itu aku tidur lebih cepat, tapi mataku tak juga terpejam, karena bukan bayangan Pak Bijo yang ada di kepalaku, melainkan Joni. Dan aku tahu, 2 minggu ini akan jadi minggu-minggu yang aneh, karena satu rumah bisa terasa sangat ramai, tapi tetap sepi tanpa dia. Malam itu, aku terbangun. Haus. Jadi aku melangkah pelan menuju dapur, berniat ambil segelas air putih. Tapi langkahku terhenti saat aku melewati kamar Joni, yang sekarang ditempati Pak Bijo selama Joni KKN. Ada suara. Awalnya samar, tapi makin dekat, aku mulai mendengar rintihan pelan. Suara perempuan. Aku refleks menahan nafas. Jantungku berdebar. Suasana rumah yang biasanya tenang di malam hari, mendadak terasa asing. Aku menempelkan telinga ke dinding. Tapi karena penasaran, aku mengendap keluar, mengitari teras belakang dan mengintip dari celah jendela yang tak tertutup tirai. Dan disitulah aku melihatnya, Pak Bijo bersama Bu Siti, pembantu tetangga yang tinggal di seberang rumah. Usianya sudah hampir 60, jauh lebih tua dariku, dan bahkan sedikit lebih tua dari Pak Bijo. Tapi malam itu mereka berdua terlihat begitu menikmati kebersamaan. Tabuku manigang, antara kaget, bingung, dan entah kenapa ada perasaan aneh dalam dada. Aku segera menjauh, kembali masuk rumah, menutup pintu perlahan. Gelas di dapur bahkan tak sempat kugapai. Aku duduk di kursi rotan ruang tengah, mencoba menenangkan diri.